kepada seluruh rakyat Kesultanan Banten dimanapun berada, terutama di wilayah kawasan Provinsi Banten dan wilayah Nusantara. Saudara, bahwa hari ini Banten sedang terluka dengan penjajahan baru yang dimainkan oleh kekuatan rezim lama, dan karena itu bentuk penjajahan para pendahulu kita, para sesepuh kita yang telah memerintah di Kesultanan Banten dulu anti penjajahan. Lebih baik rata dengan tanah daripada kita kompromi dengan penjajah yang tidak membuat kemaslahatan, bikin madarat. Jadi saudara-saudaraku, keluarga besar juga Kesultanan dimanapun berada, sekali lagi kita bersama-sama memahami bahwa situasi Banten yang tidak baik-baik dengan penjajahan baru kita tolak. Yakin yang punya nurani, rasa kebantenannya pasti akan menolak. Hanya orang-orang yang bajer, yang bayaran aja yang mau menerima. Saya yakin jati diri Banten tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang buat madarat. Banten gawe kuta baluarti bata rawan kawin. Aji berdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami mantan Waketum PB Makarwa dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Aerian dan Dewan Pertimbangan MUI Banten, juga saya Ketua Lembaga Pengamatan Kesultanan Banten dan Wakil Ketua Umum Pendekar Banten. Banyak. Jadi kalau ditanya siapa, ya itu saya eksis yang tidak ada tadinya sengaja. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, saya mengklarifikasi sebagai Wakil Ketua Umum PB Aerian. PB Aerian tidak pernah ada kesepakatan mendukung PIK 2. Clear itu. Kepada siapa? Karena sebagai Wakil Umum saya sampaikan tidak ada mendukung kepada PIK 2 PSN PB Aerian. Kalaupun ada nama masjid Al-Hadiah, nggak ada kaitannya dengan PB Aerian. Nggak ada relevansinya, itu liar. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, terkait MUI Banten, saya memang yang menyoroti keras terhadap oknum 4 orang yang disampaikan oleh saudara Alwian, Wakil Ketua Umum. Saya paham di belakangnya itu adalah Ketua Umum, sutradaranya, skenario-nya dia disinyalir. Jadi bukan atas dasar pernyataan bersama kesepakatan MUI, tidak ada itu. Oleh karena itu kami Majelis Dewan Pertimbangan yang terdiri dari 9 profesor, yang lainnya para kiai ulama, dan saya yang paling termuda, orang biasa, menyatakan bersama mengajukan pemecatan terhadap saudara Alwian. Dan semua sepakat dan kemudian merekomendasikan pemecatan juga oknum-oknumnya yang nantinya menjurus kepada ketua umum. Pendapat yang saya sampaikan itu didukung oleh Profesor Tihabi. Talak 3 kata beliau. Pak Profesor Sikri juga menyatakan ngetuk palu beliau sendiri. Saya ketuk palu 3 kali dan ini sampaikan ke beliau pusat, juga ke MUI Banten. Jadi saya kali ini agar, karena saya baca di berbagai mass media bahwa MUI Banten seolah belum ada itu oknum. Saya jamin 1000%. Nama Aerian di sana sekali lagi tidak ada relevansi dengan PB Aerian. Insyaallah kami tetap istiqomah. Demikian, terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq hidayah. Allahumma bikana kamatori billahi fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak kesalahan, kekurangan sana sini, prosedur yang dijalankan tidak semestinya, bahkan merugikan rakyat. Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa apa mereka?
seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan, kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu masih tanah Banten. Oh, artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan Harus koordinasi dengan. Oke. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Selama ini kita dilewati. Oke. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa, tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintahan daerah. Oke. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten, Sultan Banten. Atau paling tidak dengan para juriat kesepuhan. Betul Pak, betul. Artinya kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap dan tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana Pak? Ya sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten. Jadi harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau-beliau semua. Kepada Presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang datang sana, diaturnya, atau beliau sendiri datang sini, ya silakan. Pak tadi inisiatifnya dari kami nanti. Iya, Pak tadi juga menarik, kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah, kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya Pak? Oh iya, ada konsekuensi. Konsekuensi, oke. Karena leluhur bermain. Oke. Leluhur. Nah, kalau sudah leluhur bermain, apa yang akan terjadi Pak kira-kira? Banyak sekali. Oke. Bencana alam dan sebagainya. Pak, kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk tambaknya, sawahnya. Nah, terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten? Saya usulkan supaya di-adjust. Oke. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya pasaran. Kalaupun di bawah itu tidak terlalu jauh. Jangan disengsarakan dong rakyat. Karena leluhur saya menyampaikan, Bambang, suatu saat nanti kamu jadi sultan. Rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah dari Kesultanan Banten. Kalau mereka direlokasi, ganti untung nih bahasa. Artinya apa ganti untung? Siapapun penggarap atau penyewa atau pemilik, berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran yang murah. Nah, Pak, kan kita mengetahui nih pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena, bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah ini? Gitu ya? Aguan harus datang ke tempat saya. Oke. Oh, Aguan harus datang. Harus mutlak. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Ya. Apa yang sedang terjadi? Kan dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau mungkin sama-sama duduk bareng-bareng dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya dan lain-lain, kan naik ceritanya. Nah, harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. Oke. Kembali kepada peradaban. Sejarahnya adalah peradaban Islam di Banten. Oke. Itu yang harus ditonjolkan. Oke. Nah, PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Harus nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Iya. Oke. Bukan kawasan elit kemungkinan. Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan. Pejarah-pejarah dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya, jaga lautan, pengen jaga lautan sampai ke Bojonegara dan lain-lain itu. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban Islam. Oke. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu, dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan tanah Banten ya Pak ya. Nah, harapan Bapak Pak terhadap masalah ini Pak? Semoga diperhatikan saran saya ini. Ya. Kalau mau maju mengembangkan sesuatu daerah harus belajar kulturnya dulu, historicalnya. Jangan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Beda. Jakarta dengan Banten beda. Oke. Macau beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami, baik Aceh, Banten, Padang itu kan Islami. Di Padang saja tidak boleh ada Indomaret kok. Iya betul Pak, betul. Nanti itu nggak bisa begitu. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan.